Tidak mengherankan apabila beliau
menjadi seorang ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Maka dikatakan kalau tanpa Imam Nawawi, mungkin kita semua ini tidak mengenal apa itu mazhab Syafi'i. Kita tidak mengenal karena beliau adalah corongnya mazhab Syafi'i. Banyak karangan-karangannya itu. Di antaranya Majmu', kitab Majmu' itu 23 jilid membahas tentang fikih. Memang di situ ada 3 imam yang menulis kitab itu. Pertama Imam Nawawi, beliau sedang menulis kitab itu meninggal di bab zakat, kemudian dilanjutkan oleh 2 imam, salah satunya Imam Suyuti. Walhasil inilah keilmuan di dalam Islam yang begitu luas, sehingga kita tidak bisa menyempitkannya dengan pemikiran-pemikiran kita atau dengan pemahaman-pemahaman kita. Ya? Sehingga kita kagetan ada satu masalah, kita kaget karena sempitnya pengetahuan yang kita miliki. Padahal keilmuan ini begitu luasnya. Al-Imam Nawawi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau ya. Amin. Walaupun kita hadir di sini malam ini, ngerti tidak ngerti, yang penting kita hadir ya, dapat berkahnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif faslun i'lam annahu qad sannafa fi 'amal al-yawm wal laylah jama'atun min al-a'immati kutuban nafisa. Belum salah. Faslun i'lam anna al-adhkar al-mashru'ati fi as-salati wa ghayriha. Sebuah fasal, ketahuilah bahwasanya zikir-zikir yang disyariatkan di dalam salat ataupun di luar salat, zikir-zikir di dalam salat itu seperti subhanallah, takbiratul ihram, itu kan zikir juga, Allahu Akbar kan, atau membaca Al-Quran juga zikir ya, di dalam salat. Wajibatun adalah bersifat wajib, kanat au mustahabbatun, ataupun dia bersifat sunnah. La yuhsabu syai'un minha wa la yuqtadu bihi hatta yatalaffaz. Tidak akan dihitung dari zikir-zikir itu, atau tidak akan dianggap sebagai zikir hingga dia melafazkan zikir-zikir itu. Jadi kalau di dalam sholat itu, ya lagi rukun qauli ya, saya harus jelaskan ini berulang kali supaya kita ingat. Ya. Kemarin saya ngaji di Malang Selatan, itu umur 50 lebih, dia tidak tahu rukun qauli dalam sholat. Ya, ini yang bisa membatalkan sholat kalau kita tidak tahu rukun qauli, harus dilafazkan ya. Seperti membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram, itu tidak boleh dalam hati, harus diucapkan ya. Jadi mengucapkan zikir dengan melafazkannya di dalam sholat ataupun di luar sholat itu wajib, betul. Kanat al mustahabbatan ya, dia bersifat wajib ataupun sunnah. Kalau subhanallah itu kan sunnah ya. Yang rukun qauli itu seperti tahiyat itu harus diucapkan sampai dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali ataupun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya memakainya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali dua-duanya sama ya. Tidak memakai pun apa-apa, memakai kalau saya lebih bagus lagi, karena memang Rasulullah tidak mungkin mengucapkan di dalam salat beliau mengucapkan sayyidina atas nama beliau sendiri, pasti beliau mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kita sebagai umatnya, supaya kita beradab dengan Nabi ya, kita menggunakan kata sayyidina Muhammad.
bihaitsu yasma'u nafsuhu idza kana sahihus sam'i la 'arid lahu, hingga dia mendengar sendiri apa yang dia ucapkan itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalau kita mengucapkan berzikir itu harus mulut itu keluarkan. Rasulullah itu digambarkan di dalam sholat beliau, ada sahabat yang ditanya oleh tabi'in bagaimana sifat sholatnya Nabi ketika sholat sunnah ataupun sholat yang tidak dikeraskan suaranya. Sahabat menjawab, ketika Rasulullah sholat janggut beliau bergerak, itu artinya lisan beliau juga bergerak. Kalau di dalam hati, ya hati kita alirannya aliran kebatinan. Iya betul. Jadi zikir itu harus dilafalkan. Hingga dia mengenal sendiri apa yang dia diucapkan itu dari zikir itu, la itu tanpa ada yang menghalanginya. Jadi bagaimana dengan orang yang tunarungu, tuna bicara, tidak bisa. Kalau di akad nikah bagaimana? Akad nikah isyarat, pakai isyarat. Nah, itu isyarat. Dia dengan Iya, harus pakai isyarat. Batin tak ilmu kebatinan. Faslun alam annahu qad sannama fi amal al-yawmi wal layla jama'atun min al-a'immati kutuban nafisa. Sebuah pasal, ya, ketahuilah sungguhnya telah dirangkum atau telah dikarang di dalam kitab Amalul Yawm wal Laila. Nama kitabnya kitab Amalul Yawm wal Laila. Jama'atun minal a'immati kutuban nafisa. Banyak daripada para imam yang menulis kitab-kitab yang nafisa, yang baik, ya, yang bagus. Rawafiha ma dzakarahu bi asnadihimul muttasilah, yang diriwayatkan dari kitab-kitab itu dengan sanad-sanad yang bersambung. Ya, ini sanad ini penting, ya. Sanad itu penting karena kita dalam ilmu agama itu sanad itu sangat penting. Kalau kita berguru, ya, guru kita pada siapa, dia berguru pada siapa, dia bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Karena kata Imam Ibn Mubarak, beliau mengatakan al-isnad minad din. Laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Isnad, sanad ilmu ini. Ya, walaupun ini beliau katakan di dalam ilmu hadis, tapi sama saja. Ya, ilmu agama juga harus dengan isnad, dengan sanad. Lalu isnad, kalau tanpa sanad, orang bisa berkata semaunya sendiri. Ya, dia bisa berfatwa dengan fatwanya sendiri. Ya. Kalau orang punya guru, dia mendengar dari gurunya. Gurunya kan dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi penting sangat keilmuan. Ibnu Sirin mengatakan inna hadza din ilmu. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Ya. Jadi dianjurkan kita ini juga majelis yang ada ilmu, jangan satu majelis. Hampir semua majelis yang di situ ada ilmunya. Ada guru yang membaca kitab atau dia berceramah, ya. Kita hadir sehingga kita bisa mendapatkan banyak wawasan atau pengetahuan dimanapun. Kayak Imam Nawawi 12 majelis ilmu dalam sehari beliau hadir.
sehingga beliau tidak punya waktu untuk menikah. Enggak ada, ini mungkin tidak tahu ini perkataannya Imam Nawawi atau bukan, tapi ini perkataan masyhur yang dikatakan oleh para santri-santrinya Imam Nawawi. Beliau mengatakan yamutul ilma baina fakhidai nisa. Kata Imam Nawawi, ilmu itu mati di antara dua paha perempuan. Karena Imam Nawawi kalau menikah ini akan menjadi penghalang beliau untuk menuntut ilmu. Ya kita tidak bisa salahkan. Ini perkataan tidak bisa kita salahkan. Bagi Imam Nawawi, karena ini bisa jadi penghalang beliau untuk menuntut ilmu. Ya ada dalam ayat Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan keluarga kalian, anak-anak kalian daripada sebab melalaikan daripada berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagi Imam Nawawi kalau beliau menikah ini akan menjadi penghalang. Tapi jangan khawatir dia menikah. Ini ada perkataan juga dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Ini tidak tahu perkataan beliau atau bukan, tapi dalam di kalangan santri-santri Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan ini. Ya'ishul ilma baina fakhidai nisa. Ilmu itu hidup di antara kedua paha. Yang satu bergelar muhyiddin, ya, Nawawi bergelar muhyiddin yang menghidupkan agama. Tapi beliau mengatakan, aku tidak akan memaafkan orang-orang yang memberikan aku gelar muhyiddin. Saking tawadhu'nya Imam An-Nawawi. Ya. Kalau Imam Jalaluddin kemuliaan agama ini julukan apa? Gelar. Kalau Imam Nawawi gelarnya Abu Zakaria. Dan itulah para imamnya dengan menyebut mereka kita mengharapkan ada turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena indah dzikrus shalihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut orang-orang saleh itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa kelihatan. Kalau kelihatan penuh majelis ilmu, ya kan? Allah memang merahasiakan hal-hal tersebut agar kita punya mujahadah, berusaha dan dalam diri kita untuk datang kepada tempat-tempat yang di dalamnya disebutkan majelis ilmu, dan di dalamnya disebutkan nama-nama orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadlallahu mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima." Allah mengutamakan atau mengistimewakan orang-orang yang mujahid. Kita kan datang ke musala ini kan mujahidin, ya. Berupaya, berjuang, pasti berjuang. Nafsu mengatakan jangan datang. Iya, pasti itu saya juga begitu soalnya. Nafsu mengatakan jangan datang, tapi kita lawan. Itu namanya kita mujahid. Berjuang dengan diri kita. Al-Qa'idin, atas orang-orang yang duduk-duduk saja di rumah, tidur-tiduran. Ajran 'azima, yang pahala yang agung, pahala yang besar. Wa turuquha min turuqin katsiratin, dan daripada jalannya, ya, sanad-sanad itu jalan yang banyak. Jadi ketika Imam Nawawi mengambil sanad-sanad itu karena banyaknya guru Imam Nawawi, jalan-jalan sanad itu banyak.
amal yang bagus itu lil Imam Abi Abdurrahman An-Nasai. Ya. Ada kitabnya Imam Abi Abdurrahman An-Nasai yang menulis tentang amal yaum wal lailah. Ini kitab-kitab tentang zikir. Ya. Zikir daripada keseharian. Di pagi hari, di malam hari, ya, di sore hari. Kitab yang bernama Amal Yaum ditulis oleh Abi Abdurrahman An-Nasai. Wa ahsanu minhu wa anfasu wa aktsaru fawaid kitab. Dan ada kitab juga yang lebih baik daripada kitab Amal Yaum yang ditulis oleh An-Nasai itu, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Jadi Imam Ibn Sunni ini salah satu yang banyak nanti akan diambil oleh Imam Nawawi. Kitabnya Imam Ibn Sunni. Namanya sama. Amalul Yaum wal Lailah. Ya. Yang nanti ini Al-Adhkar ini ditulis oleh Imam Nawawi, terinspirasi daripada kitab Amalul Yaum wal Lailah. Ibn Sunni ini muridnya berguru kepada Imam Nasai tahun 280 atau 60-an Hijriah. Imam ahli hadis juga, termasuk salah satu imam ahli hadis. Murid gurunya Imam Nasai, dia berguru kepada Imam Nasai. Jadi Imam Nawawi banyak menukil daripada riwayat daripada Ibn Sunni, ya, yang bernama Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Ada Ibn Sunni. Belum ada. Kalau tahu pernah dulu. Waqad sami'tu an jami' kitab Ibn Sunni ala Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Abdul Baqa. Dan aku mendengar, ya, jadi Imam An-Nawawi ini mendengar langsung kitab-kitabnya Ibn Sunni dari guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Hafidh. Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh ini berarti ini ahli hadis. Kalau sudah Al-Hafidh pasti banyak menghafal hadis-hadis sudah ratusan ribu. Jadi Al-Hafidh itu kalau di sini kan Al-Hafidh yang menghafal Quran. Ya. Sebenarnya Al-Hafidh itu yang menghafal hadis. Kalau yang menghafal Quran itu hamil Quran. Orang yang menghafal, tapi ya sudah, karena bahasa Indonesia ini kan, kalau di bahasa Arab, di bahasa Indonesia ini sedikit saudara. Jadi ya sudah dipakai Al-Hafidh. Namanya Abdul Baqa. Khalid ibn Yusuf bin Sa'id ibn al-Hasan radhiyallahu anhu. Jadi Yusuf ini berkata, ya, qala akhbarana al-Imam al-Allamah Abu Yaman Zaid bin al-Hasan ibn Zaid bin al-Hasan al-Kindi sanad 2 wa 600. Ini dia mendengar langsung daripada guru-guru. Jadi ini namanya sanad yang bersambung, ya. Kalau orang-orang ahli hadis biasanya itu menyebutkan hadisnya itu bersambung. Sampai itu dari guru saya kepada guru saya kepada guru saya sampai dengan Rasulullah. Ini namanya sanadul musalsal, berurutan. Ya. Kalau kita kan dengar hadis dari Google, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz zaman sekarang begitu, nggak pernah mondok, ya. Tapi, jadi ini namanya sanad yang bersambung, ya. Jadi dia menyebutkan akhbarana, kami mendapat kabar dari guru kami sampai kepada Ibn Sunni. Jadi Imam Nawawi dari Abdul Baqa, jadi dia
mendengar kitabnya langsung daripada gurunya sampai kepada Ibnu Sunni. Ya, kalau kita juga di sini sampai mendengar kitab Al-Adhkar, saya mendengar dari pondok tadi sampai ke atas. Ya. Nah, kita pernah ngaji di pondok. Seperti itu namanya. Nah, kalau kita hanya membaca satu hadis dari Imam Nawawi contohnya, apakah itu musalsal? Tidak, itu munqati. Karena kita membaca sendiri dari qiraah, terputus riwayatnya. Ya kan? Tidak tersambung. Kalau kita mendengar dari guru, berarti riwayatnya itu tersambung. Ya. Dengan metode mendengar. Ada metode mendengar, ada metode membaca. Kita mungkin membaca di depan guru kita, atau guru kita membaca di depan kita, itu namanya metode membaca. Ada juga metode mendengar. Tapi harus itu tadi punya sanad yang bersambung. Ya. Kalau guru-guru kiai-kiai ilmu itu bersambung, ya. Kalau syekh itu bersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sanad musalsal, sanad yang berurutan. Ya. Ada juga hadis yang musalsal, hadis yang berurutan dengan metode banyak itu hadis musalsal itu. Ada hadis musalsal bin awaliyah, hadis mahabbah. Hadis yang pertama yang musalsal, ar-rahimu la yarhamhumur rahman, irhamu ma fil ard, yarhamkum man fis sama. Ada juga metode para ulama-ulama sekarang itu musalsal bil musafah. Jadi dengan salaman. Karena Rasulullah pernah juga dengan cara bersalam. Hakata safahani masyayikh atau syekhi. Beginilah Rasulullah, guru saya bersalaman dengan guru saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu sanad, ilmu hadis itu ilmu yang cukup rumit. Wa innama dzakartu hadzal isnad huna, dan sesungguhnya aku menyebut sanad ini. Imam Nawawi itu kalau ngarang kitab jarang beliau menyebut sanad seperti ini, ya. Seperti di hadis Arba'in itu tidak disebutkan. Sanadnya tidak disebutkan apa? Supaya kita yang membaca yang awam ini gampang menghafalnya. Kalau disebutkan sanadnya itu rumit. Panjang. Imam Nawawi menyebutkan sanad ini tujuannya apa? Di anni sa'aqulu min kitab Sunni insyaallah taala jumalan. Karena saya akan menukil dari kitabnya Ibnu Sunni dalam Al-Adhkar ini dengan jumlah yang banyak. Jadi lafaznya Ibnu Sunni. Fa'ahbabtu taqdima isnadil kitab, maka aku suka untuk mendahulukan isnad kitabnya Ibnu Sunni. Wa hadza mustahsanun, dan ini baik inda a'immatil hadits wa ghairihim. Jadi menyebutkan sanad ini di dalam tradisi para imam ahli hadis itu sangat dianjurkan, itu sangat bagus. Ya, itu tadi pentingnya sanad keilmuan. Wa inna ma khassastu dzikra isnadi hadzal kitab likaunihi ajma'al kutub fi hadzal fan. Karena kitabnya Imam Ibnu Sunni ini saya khususkan di dalam penyebutan kitab Al-Adhkar ini karena paling lengkap di dalam fan ini. Fan kitab zikir, ya. Kitab-kitab zikir yang paling lengkap kitabnya Ibnu Sunni. Makanya Imam Nawawi mengatakan saya khususkan mengambil kumpulan-kumpulan kalamnya Imam Ibnu Sunni karena ini paling lengkapnya kitab di dalam fan ilmu akhlak, ilmu zikir. Ya.
Ihya Usulul Islam. Dan aku juga akan menukil daripada kitab yang 5. Kitab yang 5 itu juga termasuk pokok-pokok dalam Islam. Seperti kita tahu ada Kutubus Sittah ya. Ini dia mengambil dari kutub 5. 5 itu berarti dikurangi 1. Yaitu As-Sahihain. Imam Bukhari dan Muslim sudah pasti sahih. Wa Sunan Abi Dawud dan Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dia akan mengambil juga daripada kitab-kitab hadis ini. Jadi itu isnad yang fi amalil yawm wal laila itu memang zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi sampai kepada Ibnu Sunni sampai kepada gurunya An-Nasa'i, An-Nasa'i terus sampai ke atas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karangan para ulama ya. Zikir-zikir ini ada sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau juga akan mengambil sanad-sanad keilmuan atau menukil daripada kitab Al-Muwatta Imam Malik ya. Al-Muwatta Imam Malik ini kitab hadis. Atau Musnad Ahmad Ibn Hanbal atau kitabnya Musnad Ibn Hanbal sama kitab hadis juga. Wa Sunan Ibnu Majah wa Daraqutni wal Baihaqi wa ghairiha min al-kutub. Ya. Jadi itulah nanti yang akan dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab-bab berikutnya yang masih panjang ini. Tentang zikir-zikir dalam keseharian yang diambil dari kitab Ibnu Sunni. Jadi Ibnu Sunni ini rujukannya Imam Nawawi dalam kitab ini. Beliau akan banyak menukil